Jenazah terbakar dan dimuci di Marina. Kaki kanan nggak ada, jari nggak ada, ya, pergelangan tangan nggak ada, kepala nggak ada. Ada fotonya. Ya Allah. Meninggal saat dia sebagai saksi kasus korupsi ya? 8 bidang tanah dari pengembang ke pemerintah kota. Artinya pembunuh ini dia emang sangat profesional dan menghilangkan jejak tanpa kepala, tanpa lengan. Pembunuh berdarah dingin, profesional, terlatih, Dan canggih, kecerdasan. menguasai IT juga. Ini ada pesan teror baik ke Pesan teror ya. Dan ke mungkin kolega orang-orang korban yang maupun ke polisi juga. Iya. Ada kasus lain terkait Iya. tanah itu Iya. yang diduga menjadi motif dari pembunuhan itu. Terjadi suatu kasus yang masih belum terungkap terkait tanah itu. almarhum ini meninggal saat dia dijadikan atau dipanggil sebagai saksi kasus korupsi ya? Betul. Apa? Hibah tanah? Dugaan korupsi terkait 8 bidang tanah PSU, prasarana, sarana, utilitas dari pengembang ke pemerintah kota. Jenazah terbakar dan dimutilasi di Marina dipastikan Iwan Budi Paulus. Yang pasti tanpa Izin, Pak. kepala, Tanpa kepala, tangan kan dari kaki kanan. kaki kanan nggak ada, jari nggak ada, Ya, pergelangan tangan nggak ada, kepala nggak ada. Ada fotonya. Ini kondisinya, Pak. Izin. Ya Allah, ini terbakar begini. Iya. Dan itu yang ini ada pesan teror baik ke Pesan teror ya. Dan ke mungkin kolega orang-orang korban yang maupun ke polisi juga. Iya. Teror. Pesan teror untuk polisi juga. Artinya pembunuh ini dia emang sangat profesional dan menghilangkan jejak tanpa kepala, tanpa lengan, supaya belum ketemu, dipikir ya. tidak bisa diketahui identitasnya. Ya. Ada kasus lain terkait tanah itu yang diduga menjadi motif dari upaya pembunuhan itu. Terjadi suatu kasus yang masih belum terungkap terkait tanah itu. Mungkin ini yang menjadi motif. Pembunuhnya pembunuh berdarah dingin, profesional, terlatih, Dan canggih, kecerdasan. menguasai IT juga. Siapa ya pelakunya itu yang pasti tuh dengan dengan dia seenaknya merenggut kebahagiaan kami. Siapa sebenarnya? Polisi temukan jasad terbakar tanpa kepala dan lengan, diduga saksi kasus korupsi. Ya, itu tadi adalah video ya di mana suami Ibu Oni Anggarawati. ya ditemukan tanpa kepala dan tanpa lengan dan dibakar ya. Ya, kondisinya seperti itu. Tidak utuh dan tragis lah ya. Iya, ketemu lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, sekaligus juga anggota DPR RI Komisi 9 dari fraksi PAN di LBU Lembaga Bantuan Uya. Ini ada beritanya, ASN saksi korupsi hibah tanah di Semarang ditemukan tewas terbakar. Jenazah terbakar dan dimutilasi di Marina dipastikan Iwan Budi Paulus. Hampir 3 tahun kasus pembunuhan Iwan Budi mangkrak, keluarga lakukan investigasi mandiri. Mangkrak ya? 3 tahun, oke. Masih misteri, polisi duga pembunuhan ASN Iwan Budi Paulus di Marina Semarang profesional terlatih. Ibu, ini walaupun sudah 3 tahun, saya pribadi mengucapkan berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Dan insya Allah kita akan coba kawal kasus ini sampai ini terungkap, karena menurut saya ini seharusnya tidak sulit ya. Karena dalam arti kata almarhum ini meninggal saat dia dijadikan atau dipanggil sebagai saksi kasus korupsi ya? Betul.
apa hibah tanah. Dugaan korupsi terkait 8 bidang tanah, PSU, prasarana, sarana, utilitas dari pengembang ke pemerintah kota. Oke, jadi dugaan korupsi ya. 49 hektar. Oke, dan dia dipanggil sebagai saksi. Betul, transaksi. Ada panggilannya. Belum dia datang, dia meninggal duluan, ditemukan meninggal. Tidak pulang dulu. Hilang dulu. Tidak Hilang dulu. Ya, sehari. Jadi panggilannya tanggal 23 Agustus 2022, dijadwalkan tanggal 25 Agustus 2022 untuk dimintai keterangan di Polda Jateng. Tapi tanggal 24-nya, sehari sebelum jadwal dia dimintai keterangan itu nggak pulang. Tanggal 8 September 2022, 15 hari kemudian ditemukan jenazahnya di kawasan Pantai Marina. Dan ini diduga dilakukan profesional terlatih. Betul, betul. Dan apakah ini ada hubungannya dengan dia dipanggil sebagai saksi kasus dugaan korupsi ini, kita nggak tahu. Cuman ya ini masih ditelusuri dan diduga ada keterkaitan apa tidak, itu polisi harus menginvestigasi ke arah itu kan. Ya, artinya polisi tidak bisa membuktikan karena sebab lain. Iya. Dan pertanyaannya juga, pertanyaannya, kasus ini sekarang udah 3 tahun berjalan seperti apa kasus dugaan korupsi itu, bener kan? Ya, ini harus kita buka juga nih. Betul. Ya, nanti kita akan cek juga. Betul. Oke, jenazahnya itu jadi ditemukan cuma bagian apa saja? Yang pasti tanpa kepala. Tanpa kepala. Tangan jari, kaki kanan. Kaki kanan nggak ada. Jari nggak ada. Iya. Pergelangan tangan nggak ada, kepala nggak ada. Ada fotonya. Ini kondisinya, Pak. Izin. Ya Allah. Ini terbukti begini. Iya. Dan itu yang dipedi itu yang dimakan. Jadi tinggal tulang berulang ini. Benar. Iya kan, Betul. informasi waktu itu lapor itu ya 90% sih terbakarnya. Iya, itulah. Iya, ini ditemukannya di Marina. Mas Marina itu apa sih? Jadi Kawasan pantai. Kawasan pantai 500 dari pantai itu TKP jenazah Iya. korban. Nah, itu lahan kosong, Pak. Lahan kosong tapi jenazahnya itu ada rumput 2 meteran itu loh. Oh, nah, disitulah motor dan tulangnya ditaruh ditemukan. situ. Iya, itu. Nah, akhirnya itu kan kenapa kalau dia mau menghilangkan ya kan tinggal di laut lepas. Iya. Padahal itu kan udah laut. Iya. Tapi kok di situ gitu. Iya. Sehingga kita kira ini ada pesan teror baik ke Pesan teror ya. Dan ke mungkin kolega orang-orang korban yang maupun ke polisi juga. Iya. Teror. Pesan teror untuk polisi juga. Maaf, Bu, saya mau tanya. Suami bekerja di mana? Di Dinas Bapenda Kota Semarang. Dinas Bapenda sebagai apa? Waktu itu terakhir sebagai kepala seksi di Dinas Bapenda Kota Kepala seksi Bapenda Kota Semarang. Bapenda Kota Semarang. Ya. Suami cerita waktu dipanggil sebagai saksi ke Polda Jateng berarti ya? Sebenarnya enggak, kalau ada pemanggilan sih sebenarnya kita nggak tahu, saya nggak tahu terus terang. Tapi cuma beberapa hari sebelumnya dia bilang kalau ada rapat untuk ada yang 2010 itu mau dirapatkan kembali gitu. Terus 24 Agustus dia waktu berangkat kerja seperti biasa, saya nggak ada feeling saya harus kehilangan dia, saya nggak ada feeling. Sampai akhirnya saya dari jam 3 dini hari nggak pulang, dan tanggal 25 saya lapor ke kepolisian, dan sampai akhirnya tanggal 8 ditemukan jenazah dan kita tes DNA dulu dengan anak-anak sampai dengan akhirnya tanggal 11 teridentifikasi beliau yang meninggal di situ. Artinya pembunuh ini dia emang sangat profesional dan menghilangkan jejak tanpa kepala, tanpa lengan supaya dipikir tidak bisa diketahui identitasnya. Ya, terutama menghilangkan jejak sidik jarinya pelaku sendiri karena ada jenazah. Oke, terus suami nggak pernah cerita bahwa dia dipanggil sebagai saksi, jadi nggak sama sekali nggak pernah ya? Bener, panggil sebagai saksi dia nggak cerita, cuma dia pernah mengerjakan yang akan dipanggil itu tuh saya ikut di sampingnya pada saat itu. Kalau salah itu panggilan itu untuk sebagai saksi pemakaian sekitar 400 juta lah itu waktu itu. Padahal di situ saya kelihatan juga ada anggaran untuk makan, untuk pembelian alat, untuk lembur atau apa. Karena saya waktu dia mengerjakan itu saya ada di sebelahnya. Tapi kan kalau menurut saya ya uang segitu 400 juta sampai kan keterlaluan dia, Pak. Ya. Hanya sekedar pada saat itu beliau itu masih sebagai bendahara pembantu pada saat
Iya. Sebelum 2010 itu saya sebagai itu kan usut kembali katanya gitu. Dia juga cerita pada saat itu. Cuma pada saat pemanggilan saya kurang tahu karena setelah hilang saya lapor ke kantor, ada beberapa tanya ke beberapa temannya dan mengatakan, Bu, tanggal 25 itu Pak Iwan ternyata ada pemanggilan. Gitu. Terus saya bilang, Pak, kalau ada apa mungkin Bapak ada di Resmob, waktu itu Pak Resmob yang memanggil itu ya. Biasanya kalau ada apa-apa kan keluarga harus diberitahu, kalau ada apa-apa sudah langsung ditahan, langsung diberitahu. Ini tidak ada pemberitahuan apa-apa sih Pak. Terus beberapa temannya almarhum ngecek di Resmob, ternyata pemanggilannya itu belum terlaksana, belum sempat datang. Tapi dia sudah dipanggil ya. Maksud surat panggilan sudah ada. Pemanggilan dari pihak kan sudah tahu kalau ada pemanggilan. Tapi dia belum sempat datang, udah keburu ditemukan. 24 hilangnya udah pulang. Iya, nggak pulang dan meninggal. Kita nggak tahu, bisa jadi di memang. Di antara itu sih, karena kan meninggalnya kita nggak tahu kapan meninggalnya sih, karena tanggal 24 hilang sampai akhirnya 8 diketemukan jenazah, kita tes DNA karena dari informasinya itu kan kebakarannya 90% ya waktu itu. Terus kita tes DNA selang 3 hari, tanggal 11 kalau saya gitu. Tanggal 11 itu pengumuman kalau memang itu beliau. Emang beliau? Iya, itu sih. Ya, kita tahu pasti perasaan. Iya, sampai sekarang nggak. Ya sampai sekarang ya tak bisa dibayangkan sih yang suami yang saya dengan dia itu pacaran 5 tahun, menikah 26 tahun, kan lama sekali ya. Iya, itu sih. Ya tapi ya sudah itu sudah digariskan sama Tuhan ya. Sebagai manusia beriman saya ikhlas, tapi saya sebagai manusia yang istilahnya pengen juga yang pengen tahu juga siapa, apa sebabnya, kenapa Iwan sampai seorang Iwan Budi harus begitu kan, sebenarnya ada alasan apa? Anak-anak umur berapa ya? Pada saat ditinggal tuh anak saya yang besar, sebenarnya saya 4, anak saya 4. Yang besar tuh puji Tuhan sekarang sudah kerja juga, yang kedua dikasih kembar, juga udah tahun ini udah pada bekerja, yang terakhir ini masih umur 8 tahun, masih sekolah kelas 3 itu sih. Ibu, maaf, suami ibu nggak pernah cerita tentang apa di kantornya atau mungkin yang buat ibu juga punya petunjuk? Sebenarnya sampai saya cerita tuh yang nggak begitu, yang nggak apa namanya, nggak terlalu bagi saya kok bisa sampai sebegitunya tuh dia nggak pernah cerita apa-apa. Karena dia itu berprinsip kalau sampai rumah ya kerjaan tinggalkan gitu. Ya, sebetulnya harusnya benar begitu. Kadang-kadang banyak pekerja-pekerja yang sampai rumah tuh pekerjaan masih dibawa, akhirnya jadi sakit GERD. Dia enggak, modelnya dia gitu. Apalagi itu yang benar sebetulnya. Kalau sampai rumah, apalagi si Kente, waktu dia ditinggal, beliau meninggal itu kan si Kente masih 5 tahun berarti ya. Itu kan masih lucu-lucunya itu dia manggil papa gitu. Berarti tiap pulang ke kantor ya langsung, kalau saya tanya misalnya kalau dia itu kan pendiam ya. Katanya, lo kenapa kok diem? Capek, saya mau tidur gitu. Dia biasanya cuma gitu aja sih. Yang hal-hal yang menurut saya, dia kalau untuk masalah pekerjaan tidak pernah terbuka sih memang sama saya. Oke, kalau kelihatannya memang almarhum ini orang yang dengan anak tuh. Iya. Bagi saya karena setiap hari dan suami saya itu cenderung jarang, kalau Sabtu Minggu itu jarang berkumpul dengan teman-temannya. Sabtu Minggu hari itu anak-anak, iya pasti. Dan Bu, teman-teman almarhum, ada nggak yang memberikan petunjuk bahwa sebetulnya ini berhubungan dengan ini atau kenapa gitu? Enggak juga sih, kadang-kala ya. Apa jadinya teman-temannya takut juga? Iya, lihat saya tuh kayak melihat setan. Trauma juga. Iya, kalau mau saya ajak ketemuan kadang ya mungkin saya tahu sih, mungkin karena yang tidak mau terlibat mengamankan keluarganya sendiri, saya juga tahu ya. Mungkin kadang-kala kalau saya pengen ketemuan dengan Pak A, Bu A, kadang-kala ya, iya Bu ada apa? Tapi kadang-kala hanya sebatas omongan dia, nggak mengarah ke sana sih. Berarti kalau emang ini dikerjakan oleh profesional yang terlatih, ini bisa jadi memang negara kita ini masih dikuasai oleh mafia-mafia ya. Apalagi kalau misalnya diduga berhubungan dengan satu kasus gitu ya, kita nggak tahu kasus apa, kan ada tujuan tertentu kalau sampai orang
seperti ini kan. Iya, ada Artinya pesan negara kita teror. bisa dijadiin negara yang bisa dikatakan belum aman. Apalagi kalau sampai kepolisian, apalagi khususnya Polda Jateng tidak bisa mengungkap kasus ini. Dan kita juga pengen lihat kasus yang dugaan korupsinya itu sudah sampai mana. Kalau sampai stop atau mangkrak, artinya kita bisa curiga lagi kenapa gitu kan. Artinya ini tidak baik-baik saja negara kita. Iya. Oke, gimana Pak? Dari Bapak yang pasti lebih mengerti kasusnya, Iya. ada dugaannya. Bapak ini berarti dengan Bapak Yunantio. Yunantio dan ini dengan Saya Dev. Temannya almarhum. teman Saya almarhum. dari Tadi kita alma mater. ngobrol sama Iya. Bapak juga ya. Oke. Oke. Terus sebelum ini saya mau nanya dulu ke teman almarhum dulu. Sebelum kita mengenal masalah hukumnya ya. Apa yang Bapak ketahui, Pak? Jadi kita dari teman-teman alumni De Brito juga pada saat Iwan ini hilang, proses 14 hari hilang itu, kita dikontak juga sama keluarga dan kita juga coba bantu, coba ikut mencari di kota-kota Jawa Tengah. Selama itu banyak sekali hal yang aneh kalau menurut kita ya, sampai komentar-komentar di ini bukti ya Mas ya, Iya, iya. ada di televisi, baik dari pemerintah Kota Semarang yang mengatakan, oh Mas Iwan ini sudah mulai menyukai spiritual. Akhir-akhir ini kelihatan lebih menyukai spiritual, lebih pendiam segala macam. Mulai ada dibuat cerita-cerita seperti itu. Oke, siapa kira-kira yang melakukan itu? Saya nggak mau mengatakan langsung siapa, Iya. tapi tentunya aparatur negara di Pemkot Semarang. Oke. Itu buktinya semuanya ada di televisi, di YouTube ya. Oke, seperti komentar-komentar itu. Ya. Jadi mengarahkan seolah-olah almarhum ini Klinik itu. klinik gitu kan. Ya. Jadi seolah-olah bukan Benar. ya kalau masa dia sendiri bisa mau kepala sendiri kan nggak masuk akal. makanya itu. Yang ngebazar juga menurut saya bodoh sekali itu, ya kan? Lalu selama pendidikan polisi juga kita tahu handphonenya Iwan ini berpindah-pindah kota. Seolah-olah masih di hidup. cek pos tuh seolah-olah jalan-jalan. Betul, Jadi bisa sehingga jadi ya. terkelabuinya di situ. Jadi seolah-olah di Iwan di mana gitu ya, Benar. dia masih hidup ya. Benar. Kadang tempatnya itu tempat-tempat seolah-olah tempat keramat. Ramah. Ada dibuat saya begitu paham. kayaknya. Ya, ya, ya. Padahal Itu HP menurut mati. kami aneh ya. Padahal orangnya udah nggak ada. Orang nggak ada, handphone itu dibawa keliling, Betul, saat keliling. dicek lewat cek Dan pos, itu di lokasi-lokasi yang masih diduga keramat. Oke, berarti ya ini pembunuhnya pasti melakukan ini kan, supaya mengelabui seolah-olah dia Betul. Benar. berhubungan dengan klinik Ya. bukan dengan kasus lain. Betul. Ya. Betul. Oke, terus Pak? Jadi dari awal Iwan hilang itu 14 hari itu kita sudah menemukan hal aneh seperti itu. Sudah mulai dibentuk opininya ke arah sana. Iya, iya. Dan tadi Bapak bilang pemerintah kota, apa hubungannya? Apa mereka ikut juga? Ya, setidaknya berhubungan dengan lingkungan kerjanya. Iya, iya, iya. Ada iya. 3 hal penting itu Iya. kan. Pertama, kasus ini kan berhubungan dengan panggilan, Iya. di mana panggilan itu terkait dengan kasus 8 bidang tanah PSU tadi Iya. di Kecamatan Pesantren dan di Kelurahan Pesantren dan di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, seluas 49 hektar. Iya. Itu poin pertama. Poin kedua adalah tempat kejadian perkara penemuan jenazahnya. Ini berhubungan. 3 adalah lingkungan kerjanya. Setidaknya 3 hal ini yang mestinya dikejar gitu. Iya, iya benar. Polisi harusnya Di apapun Arah itu situ, pasti ya. berhubungannya dengan 3 itu Iya, tidak iya, bisa dipersempit ke situ lah paling enggak biar enggak terlalu kemana-mana gitu loh. paham. Kira-kira itu mestinya. Oke. Mungkin maksudnya Iya, iya. beliau itu ya mestinya ini terkait dengan pekerjaan dia Ya. gitu. Iya, iya, iya. Apalagi Mas? Bisa dibilang kita selama 6 bulan pertama itu bingung. Bingung kenapa Iwan harus mati. Motifnya apa? Kenapa Iwan harus mati? Karena pemanggilan dari Direskrimsus itu adalah dugaan korupsi dalam proses pensertifikasian 8 lahan hibah dari PT KAL kepada Pemkot Semarang. Iya. Yang mana akhirnya sudah clear bahwa tidak ada. Ada sekian miliar yang dikembalikan dari proses itu, kemudian dikatakan sebagai silpa. Sisa lebih anggaran. Artinya nggak Sisa kepake. lebih Iya, anggaran. iya, iya. Jadi Tapi kok meninggal gitu. Iya, iya. pemanggilan itu adalah bahwa ada dugaan korupsi dalam proses pensertifikasian lahan hibah. Iya, Itu iya. tidak terbukti. Iya. Oh, jadi kasusnya udah selesai itu? Sudah dinyatakan bahwa ada silpa, Iya. dikembalikan. Gitu.
tapi kenapa Oke. Iwan mati? Gitu. Ya, akhirnya Iya. kan tidak ditutup karena ada kematian itu. Oh, jadi kasus ini tidak ditutup ya? Kasus korupsinya Iya. menjadi, kalau normal Iya. mungkin kasus itu sudah selesai. Cuman kok ada kematian, pasti Iya. ada hal lain sehingga Iya, ini nggak iya. berani Iya, ditutup iya, sampai kematian ini terungkap dulu. Terungkap, iya. Itu yang posisi sekarang Iya. masih seperti itu. Tapi kemungkinan kan kita menduganya itu kan gini. Kalau terkait dana sertifikasi itu kan dulu tahun 2010 pernah ada dianggarkan 3,5 miliar. Iya. Mungkin kepake sekitar 41 juta. Iya. Itu untuk persiapan lah, Iya. kegiatan persiapan. Nah, yang 3,05 miliar itu belum ketarik lah, belum, sehingga mungkin di sini diperkirakan nggak ada kerugian negara. Artinya unsur tipikornya kan untuk yang dana sertifikasi itu nggak masuk. Ya, karena tidak ada Tapi kerugian kok negara, meninggal, ya, ya, berarti kan ada kasus lain terkait Iya. tanah itu Iya, iya. yang diduga menjadi motif dari upaya pembunuhan itu gitu. Iya, loh. menghilangkan Maksudnya gitu. Nah, perak, itu iya. kasus apa? Nah, ini kan yang harus dikejar Dalami, ya. sebetulnya. Tapi tetap terkait tanah itu karena kalau tidak terkait tanah yang Iwan Budi dipanggil itu Iya. kan nggak ini ya, Iya, iya. nggak nyambung. Tapi Iya. kenapa ini ada panggilan kok langsung Dia situ hilang, gitu, ya. dia hilang Iya. gitu loh. Nah, apa hal lain itu ya mungkin dalam beberapa modus kan bisa jadi misalnya itu mungkin permainan pencatatan aset dan sebagainya Iya, gitu loh. Ada juga kalau dulu di DKI aja dulu zaman Ahok kan Iya. pernah ada kasus misalnya Pemda diduga membeli tanahnya sendiri, asetnya sendiri gitu Iya, kan. iya, Nah, iya. barangkali ada modus-modus seperti itu atau modus lain ini yang harus dicari Iya, sebetulnya. coba nanti saya akan kasih link ini juga ke Kapolda Jateng dan juga mungkin ke Kejaksaan juga nanti ya kita akan ini ya. Atau mungkin kita bisa ke KPK juga bisa saya telepon, mungkin Bisa. apapun yang bisa Ya, betul. ya Betul, meneliti betul. kasus ini ya. Betul. Oke. Nah, Tapi tolong kasih link saya soal kasusnya ya. ya, ya siap. Dugaan Nah, itu kan korupsi. tahun 2010 ya. Nah, adakah setelah tahun 2010 di mana anggaran yang berbalik nama itu tidak terpakai, terjadi suatu kasus yang masih belum terungkap terkait tanah itu? Mungkin ini yang menjadi motif sehingga ketika almarhum dipanggil kasus yang pen sertifikat, ini ada yang paranoid gitu loh. Iya, Wah, ada jangan-jangan ketakutan. ngomong ke sana. Benar. Jangan-jangan pemanggilan dia hanya untuk mancing supaya dia ngomong yang itu Iya, gitu iya, loh. iya. Nah, ini mungkin yang menjadi motif sehingga timbul mencari gitu Iya, loh. Timbul motif mencari. Nah, inilah yang harusnya dikejar menurut saya. Karena apapun itu, beliau meninggal ketika sudah mendapatkan surat panggilan dari Polda Polisi. Jateng kepada Kepala Bapenda untuk supaya korban dihadirkan ke Polda Polisi, ya, dimintai untuk untuk diminta dimintai keterangan tanggal 25 Agustus 2002 itu. Artinya sejak tanggal itu sebetulnya yang bersangkutan itu berada dalam satu proses hukum. Iya, iya. Nah, kelalaiannya dari Polri atau negara adalah tidak mendeteksi dini untuk memberikan pelindungan sanksi terhadap yang bersangkutan sehingga kemudian mengalami kematian. Dalam koridor hak asasi manusia ini pelanggaran HAM karena kelalaian. Iya, iya. Nah, ini juga mestinya menjadi perhatian sampai sekarang. Karena apa? Iya, iya. Karena ini berpengaruh kepada penegakan hukum tindak pidana korupsi di mana perlindungan saksi ini menjadi dipertanyakan kalau ada kasus seperti ini. Bahkan kalau belum terungkap pelakunya lah, bagaimana kepercayaan publik terhadap Iya, iya. pemberantasan korupsi kalau saksi-saksi nanti bisa mengalami hal seperti ini dan ada pihak-pihak yang sampai sekarang masih kebal hukum gitu loh. Iya, itu dan- yang iya. mestinya menjadi Iya. perhatian kita semua, Pak. Dan saya challenge untuk Polda Jateng, khususnya Pak Kapolda Jateng untuk menyelesaikan kasus ini. Kalau sampai selesai cepat, saya angkat topi dan hormat, ya respect ya. Dan kita Ya, percayakan terima bahwa kasih. kalau udah di challenge gini, pasti Polda Jateng akan lebih bersungguh-sungguh. Ya. Karena ini kan, Moga. ini kita lihat nih Polda-Polda mana yang melakukan prestasi ini akan kita apresiasi dan mungkin perlu juga nanti Kapolri kita usulkan bahwa akan memberikan penilaian, reward dan punishment ya bagi siapa Polda yang menunjukkan kinerja bagusnya dan kinerja buruknya mungkin harus diumumkan. Jadi Polda tuh dan Polres berlomba-lomba ya. 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 Dan apa upaya hukum lagi yang sudah dilakukan oleh keluarga ini?
kita sebetulnya sejak awal, jadi gitu, keluarga ketemu kita kan Oktober ya, jadi Iya, saya belum pernah ketemu jadi itu lambat. peristiwanya 24 Agustus, kita ketemu baru tanggal Saya jalan 17 sendiri Oktober. pada Nah, itu sih. ternyata kepolisian sudah mengalami kendala, jadi mereka sudah melibatkan cybercrime misalnya dari Mabes Polri, sudah menyita barang bukti handphone dari kolega korban, terus mereaktivasi handphone korban juga, mencari data-data, mengambil CCTV dan sebagainya lah ya untuk penyidikan. Baru ketemu kita mendampingi, kok situasinya udah susah lah, gitu. Nah, terlambat masuknya. Posisi itu, cuman gini, kita selalu waktu itu hampir tiap minggu setelah keluarga ketemu nanti malam Jumat gitu, kita ke Polres nanyain terus ke Pak Kasat gitu, terus gitu, sampai kemudian Pak Kasat juga ke rumah ya waktu itu dengan tapi kok perkembangannya kok 3 tahun udah ya? Ya, perkembangannya waktu itu masih tahun 2023 itu perkembangannya kok nggak ini ya, kayak stuck gitu. Nah, tapi kalau kita hanya nunggu kan susah Pak. Akhirnya tadi kita coba lah, kita cari investigasi mandiri tadi. Juga. Apa investigasi mandiri yang udah didapatkan oleh kalian? Nah, waktu itu kan kita ketemu misalnya sampai ke nelayan, satpam mungkin orang-orang di sekitar TKP yang pernah jadi saksi, teman-teman PNS, atau tidak harus saya melakukan interview, tapi kolega saya mungkin dari aktivis anti korupsi melakukan interview juga. Kita ketemu koordinasi terus dengan Polda juga, dengan Krimsus maupun Krimum. Bulan lalu kita juga sempat ketemu Direktur Reserse Kriminal Umum Polda untuk menanyakan ini. Ternyata emang masih ini Pak, masih harus bersabar lah. Iya makanya, maksudnya itu, investigasi mandiri kalian apa sudah sampai mana? Kemudian kita sampai misalkan kita mendapatkan nomor-nomor sertifikat yang korban dipanggil. Dari kita membuka lagi dokumen-dokumen dari keluarga juga, kita mencari peta bidangnya, kemudian kita mencari kapan itu diserahkan. Ternyata penyerahan sertifikatnya itu baru 2018 malah. Tapi setahun sebelumnya itu ada pembangunan sirkuit di 2 bidang 2011 di 2 bidang dari 8 bidang itu. Artinya ketika dibangun kan sertifikat dari swasta itu belum. Tapi ada berita acara tahun 2010 bahwa 8 bidang ini sudah diserahkan, tapi sertifikat ternyata belum diserahkan. Baru diserahkan 2018. Tapi ada berita acara 2010 sudah diserahkan. Tapi 2017 tuh mungkin belum diserahkan, tapi kalau udah ada pembangunan sirkuit baru 2008 itu ada penyerahan sertifikat di situ. Nah, ada dugaan memang dokumen lain yang memberi petunjuk memang kemungkinan ada penyimpangan di luar dana sertifikasi itu Pak. Cuman kalau tak sampaikan sekarang kan khawatir saya itu pada dibakar-bakar dokumennya kan agak riskan, sehingga tapi ini sudah kita koordinasikan dengan polisi ya, Dirkrimum Pak, coba didalami dokumen ini gitu, karena kemungkinan ini menjadi motif, karena kalau melihat dugaan kerugiannya mungkin memang gede sampai ratusan miliar gitu. Gak apa-apa nih, mungkin ini itu boleh kok membantu polisi. Mungkin ini saya bilang gitu, mungkin ini Pak, coba didalami. Nanti saya dalami lagi, Bapak dalami, coba kita saling support ya. Nah, setuju. Itu yang kita coba gali, kita coba mencari APBD tahun-tahun itu. Kemudian kita juga menginterview PNS lagi dengan teman aktivis anti korupsi untuk apa sih yang kira-kira terjadi pada korban akhir-akhir ini. Gitu terus Pak. Ngecek APBD itu, karena sekarang jangan sampai kalau ada permainan anggaran ya dalam APBD ya. Dan karena cenderung banyak nih yang kalau rapat juga ditutup-tutupi kayak gitu ya kan. Ya. Dan kemudian ada sebetulnya pegawai negeri yang agak memberi petunjuk. Cuman saya agak khawatir kalau tak buka sini dia celaka juga gitu Pak. Jadi ini kita nggak usah sebut orang namanya deh. Jadi ini agak memberi mungkin tentang adanya dugaan penyimpangan aset itu. Kemungkinan ada misalnya modus barangkali ini Pak. Apa itu? Keluar anggaran yang semestinya tidak keluar tapi dihubungkan dengan tanah itu gitu. Anggaran
yang keluar, sebenarnya tidak keluar, tapi anggaran itu keluar seolah-olah untuk dengan tanah itu. Gitu. Ya, seolah berkaitan dengan kepemilikan tanah itu gitu. Nah, ini yang tapi tidak perlu saya perjelas dulu ya, karena ini nanti ya itu ada penghilangan dokumen bukti, atau ya, apa. karena kan gini ya kan anggaran apapun atau anggaran program-program yang dilakukan pemerintah daerah itu yang pasti yang mengetok yang menyetujui adalah DPRD-nya ya. Ya. Jadi ya, tahun-tahun itu memang kita cari. Nah, ini sudah kita sampaikan kepada polisi, Polda. Pak, ini tolong bagian ini yang bulan lalu kami ketemu. Pak, coba ini kita dalami. Anda dalami, saya dalami. Oke, mudah-mudahan ini dilakukan secara tepat, yang cepat ya. Kemungkinan waktu dekat kami ingin ketemu lagi salah satu tim untuk diskusi tentang itu sih, karena ada dokumen-dokumen baru yang kayaknya mereka dapat untuk didiskusikan. Ya, gitu. Mudah-mudahan ini jadi petunjuk dan membantu juga kepolisian untuk lebih cepat untuk menemukan ada apa berhubungan dengan kematiannya dan juga berhubungan dengan kasus dugaan korupsi atau lain-lainnya. Ya, karena kalau kita nunggu ke kantor polisi nanya kan kita beban moral dengan korban. Ya udah Pak, kita ke lapangan aja nyari apa yang kita dapat. Kalau ada yang penting kita koordinasikan. Apa harus jadi penyidik aja besok ya Pak ya? Dari temannya almarhum. Almarhum nggak pernah cerita apa-apa soal. Oh enggak. Kalau saya itu dari alumni sebenarnya tidak mengenal langsung Iwan. Iya. Cuma karena kita dari satu alma mater saja, jadi kita alumni mana sih? Debito. Jogja, ya. Jadi kita mulai dari ketika Iwan hilang sampai sekarang masih terus. 100 harinya Iwan juga kita mengadakan pameran seni di Nika Sugi Pranata. Dan banyak hal lain. Setiap Agustus kita juga ke Polda, kita menanyakan perkembangan kasus Iwan. Setiap bulan Agustus kita datang ke Polda Jawa Tengah. Ini udah akan kita demonstrasi lah. 3 kali Polda. Ya benar, harus perlu diingatkan kok. Jadi karena nanti bisa jadi udah ganti Kapoldanya, udah ganti kasatnya ya. Pada rentang waktu tanggal 24 Agustus sampai 8 September kita coba demonstrasi depan Polda. Ya mungkin karena ini orang nggak pulang karena panggilan Anda loh, gitu loh. Anda harus tanggung jawab. Dan ini podcast ini juga sebagai pengingat juga, nggak pengen demo juga untuk nanti kan linknya saya kasih semua ke Kapolri, ke Kapolda saya kasih semua. Itu sih. Nah mungkin tanggal 24 Agustus depan kita juga akan ada demo lagi. Itu pas hari Minggu ya, tanggal itu. Tapi kita akan ada aksi mungkin misalnya pas Car Free Day apa. Sablon kaos dan apa ke masyarakat dan sebagainya. Biar mengingatkan lagi bahwa ada kasus yang belum komunitas. Gitu. Itu sih. Apa yang menurut investigasi kalian atau analisa kalian bahwa ini profesional dan terlatih? Sebetulnya Kadif Humas Polda Jateng pada tahun 2002 itu sebelum saya ketemu keluarga, dia sudah ngomong ini pelaku ini memang kayaknya profesional karena antara lain ya Pak, dia memilih TKP yang blank spot, nggak ada CCTV di TKP itu. Dan kemudian di sebelahnya itu ada tempat pembakaran sampah umumnya ya BPA bagi perumahan-perumahan di situ sekitar mungkin 200 meter itu baru TKP-nya, sehingga ketika ada pembakaran situ orang lewat dikira itu asap sampah gitu loh. Itu. Nah ternyata juga beberapa informasi dari polisi itu kan cekungan ya. Cekungan, sehingga sinyal itu kalau itu lurus mantul tidak ke BTS itu malah ke BTS yang cukup jauh, misalnya di kecamatan yang Ngalian, Mijen yang agak berbeda gitu loh. Nah sepertinya ini memang pelaku itu sudah berhitung ya. Nah kemudian ada di jenazah itu juga itu antara lain dugaannya kan untuk menghilangkan sidik jari dari pelaku itu sendiri gitu ya, termasuk benda-benda yang mungkin bersentuhan dengan pelaku atau korban yang ada di situ kan, ada jam tangan ditemukan, ada pisau yang kebakar juga dan sebagainya. Kemudian ketika korban sehari tidak pulang itu kan lapor ke Polrestabes Semarang, itu kan juga dicek tadi ya, dicek sinyal nomornya direaktivasi juga. Kan jalan-jalan gitu loh di Jawa Tengah ya, mungkin di Karanganyar, di Wonogiri, terus mungkin di Jawa Timur. Jadi seakan-akan wah ini
almarhum ini diduga masih hidup dan ke tempat-tempat yang diduga tempat keramat sehingga dan dikabulkan seolah-olah dia seolah-olah dia mungkin ada masalah terus pergi ke tempat-tempat yang itu. Padahal keseharian korban itu tidak begitu gitu loh. Dia orang yang cukup taat ya sebagai orang Katolik dan tidak pernah hampir menggemari hal-hal tempat-tempat keramat seperti itu. Nah, ini sepertinya pelaku itu dari situ aja, blank spot dan sebagainya itu kan terlihat sebetulnya bahwa ini bukan spontan. Tapi memang sejak sebelumnya terencana dan sehari sebelum dia hendak pulang ternyata polisi mendapati CCTV dia sempat ke lokasi dekat TKP itu masuk. Jadi kalau mau ke TKP itu ada CCTV yang ada towernya kelihatan dia mungkin jam sekitar 4. Ini almarhum ya? Ya, almarhum 4:37 atau jam berapa dia masuk. Naik apa? Tapi motor. Tapi hampir maghrib itu ya. Itu kelihatan dia memang arah pulang. Dan sekitar jam setengah tujuh mungkin lebih dikit sudah ada di rumah. Dan terang-terang saja. Jadi sepertinya mungkin di tempat Marina di dekat TKP itu sehari sebelum dia pulang dia ketemu seseorang ya. Dia mungkin merasa aman sehingga besok ke situ lagi. Nah, ketika besok datang lagi ternyata dia hilang. Nah, ini kan menunjukkan bahwa si pelaku itu juga memberi keamanan sehari sebelumnya untuk memancing dia ke situ lagi gitu loh. Nah, ini yang kita anggap sebagai kecanggihan dan kecerdasan dia gitu loh untuk merencanakan itu semua. Kira-kira itu. Masih bisa dibilang ini pembunuhnya berdarah dingin, profesional, terlatih, dan canggih, menguasai IT juga untuk membuat menipu, melacak dia dikira masih hidup juga. Oke, Ibu, harapan Ibu apa? Ya, di mana-mana harapannya itu kepengen juga yang tahu ya kasusnya itu suami itu yang pasti satu siapa ya pelakunya itu yang pasti itu dengan dengan dia seenaknya merenggut kebahagiaan kami. Siapa sebenarnya dari titik saya itu memang sebenarnya walaupun selama 3 tahun itu ya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu tuh saya kan kadang-kala harus membagi 50% untuk harus mencari kebenaran untuk mencari kebenaran siapa suami pelaku yang suami itu, dari 50% ini saya harus perhatian untuk anak saya terutama si kecil karena si kecil sempat trauma. Jadi sempat masuk di psikiater Taman Bintang karena dia tidak tidak menyangka ayahnya pergi secepat itu ya itu pada saat itu ya harapan saya kalau Tuhan mengizinkan ya tolong tunjukkan siapa pelakunya dan Tuhan tunjukkan kalau memang harus masalah ini bisa terselesaikan gitu sih harapan saya. Oke. Dan mudah-mudahan ini jadi pengingat lagi buat Polda Jateng ya untuk Polrestabes Semarang juga. Polrestabes Semarang juga. Ya, karena laporan kehilangan dan di situ. Di Polres ya. Oke, mudah-mudahan ini ada jalan keluar titik terang dan buat siapapun yang punya info tentang ini tolong beritahukan ke saya juga mungkin lewat Instagram saya ya atau juga mungkin ke kolega juga ya nanti akan kita rahasiakan identitasnya. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.